Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Taza yang kelas 8. Pada pertemuan hari ini kita lanjut ke materi bab 4 tentang persamaan garis lurus ya. Ada di buku paket halaman 135. Jadi buka buku paketnya yang matematika semester 1 ya. Kita mulai persamaan garis lurus dari yang pertama, yaitu tentang persamaan garis lurus, bentuk umum, dan grafik. Nah, persamaan garis lurus ini nanti akan Taza sikat selalu jadi PGL. Jadi PGL itu apa? Persamaan garis lurus. Kita ke bentuk umumnya dulu. Bentuk umum persamaan garis lurus itu ada dua, BU1, BU2 itu bentuk umum. Pertama, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, dan bentuk umum yang kedua adalah AX ditambah BG ditambah C sama dengan 0. M itu adalah kemiringan persamaan garis lurus, atau istilahnya adalah gradien. Ya, jadi kemiringan pada persamaan garis lurus itu disimbolkan M. C ini adalah konstanta. A ini adalah koefisien dari variabel X, B adalah koefisien dari variabel Y, dan C adalah konstanta. Ya. Nah, pada gambar pertama atau grafik pertama dan kedua itu kita masih menggunakan bentuk umum yang pertama. Di sini ada grafik pada koordinat kartesius, di mana PGL-nya atau persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Saya jelaskan dulu ya. 2 ini adalah gradiennya. M sama dengan 2. Gradiennya bernilai positif. Jadi grafiknya pasti ke kanan. Nah, di sini tadi Taza tulis ada ditambah C. Kok di sini tidak ada ditambah C ya? Kenapa tidak ditambah C? Karena grafik ini melewati titik 0,0. Karena dia melewati titik 0,0, jadi C-nya sama dengan 0. Sampai di sini Taza jelaskan. Di sini ada grafik Y sama dengan 2X. Kenapa dinamakan Y sama dengan 2X? Karena setiap nilai Y itu bernilai 2 dari X. Contohnya kayak gini. Saat X-nya bernilai 1, maka Y 2 kalinya. 1 kali 2, 2. Saat X bernilai 2, maka Y-nya kalikan 2. 2 kali 2, 4. Saat X-nya bernilai 3, maka Y-nya bernilai 6. Karena dikali 2. Begitu juga dengan yang ke bawah. Bisa dipahami? Itulah kenapa grafik ini dinamakan grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X. Kita lihat grafik kedua. Pada grafik kedua, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan min 3X. Min 3 adalah gradiennya. Gradiennya bernilai negatif, makanya grafiknya ke kiri. Sama seperti tadi, tidak punya nilai C karena dia melewati titik 0,0. Bisa dipahami? Dan kenapa grafik ini dinamakan grafik Y, atau kenapa grafik ini memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan min 3? Karena setiap X bernilai 1, maka dikali min 3 hasilnya adalah min 3. Nih. Saat X-nya bernilai 1, dikali min 3 menjadi min 3. Saat X-nya 2, dikali min 3, dia menjadi 6. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Kalau gitu kita ke gambar selanjutnya, di halaman selanjutnya, itu di halaman 140. Di sini ada dua grafik lagi. Nah, kelihatan ya, ini ke kanan. Jadi gradiennya pasti positif, dan persamaan di sini ada Y sama dengan X kurang 5, jadi gradiennya 4. C-nya 5. Dari mana dapat C-nya 5? Coba lihat grafik. Grafiknya ini memotong sumbu memotong sumbu Y di titik 0,-5. Otomatis C-nya sama dengan min 5.
jadi C itu datangnya dari mana? Lihat, grafiknya memotong sumbu Y di titik 0, berapa? Kalau 0,-5, jadi C-nya langsung -5. Bisa dipahami? Nah, kalau ada titik potong sumbu Y, maka ada juga titik potong sumbu X. Tapi pada gambar ini atau grafik ini, dia tidak jelas kelihatannya. Jadi untuk mencari ini kita harus pakai rumus. Nanti rumusnya akan saya jelaskan ya. Nah, kita beralih ke gambar selanjutnya. Ini ke kiri. Jadi gradiennya pasti negatif nih, pas -3. C-nya 6. Nih, tipe SBY atau titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,6. Jadi C-nya 6. Kalau yang di sini kelihatan titik potong sumbu X-nya ya, di 2,0. Nih kelihatan. Kalau ini tadi tidak kelihatan. Kalau ini kelihatan jelas di 2,0. Jadi identitasnya ada apa saja? Ada gradien, ada nilai konstanta, ada titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, itu untuk grafik persamaan garis lurus. Kita masuk ke contoh 4.1 di halaman 141. Di halaman 141 ini soalnya adalah lengkapi tabel berikut dan gambar grafik persamaan 4x min y sama dengan 5. Nah, karena ini sudah bukan y sama dengan, jadi ini adalah bentuk umum PGL kedua. Saat x-nya 2, y-nya 3. Saat x-nya 0, maka y-nya -5. Nah, saat x-nya 0 ini, maka itulah sumbu y. Kalau y-nya 0, maka itu sumbu x, titik potong ya maksudnya ya. Nah, sampai di sini kita diminta untuk mengisi dua ini. Jadi kita harus cari y-nya berapa saat x-nya -1 dan cari x-nya berapa saat y-nya 0. Kita lihat yang pertama. Saat x-nya bernilai -1. Langsung masukkan saja ke persamaan garis lurusnya. 4x dikurangi sama dengan 5. Jadi x jadi ganti dengan -1. X yang di sini kita ganti -1. 4-nya tetap, min y-nya tetap, sama dengan 5-nya tetap. Oke, 4 dikali -1, -4, min y 5. -4 pindah ruas menjadi positif 4. Kalat ya, di buku nggak ada, kalian tambahin aja sendiri. Jadi di sini ada min y sama dengan 5 ditambah 4. Jadi di sini min y seharusnya ya, min y sama dengan 9. Jadi y-nya saja adalah -9. Bisa dipahami? Ditulis di sini ya, -9. Nah, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Saat y-nya yang diganti 0, berapa x-nya? Nih, untuk y sama dengan 0 dan persamaannya ini, jadi langsung saja y-nya yang kita ubah menjadi 0. Karena dikurang 0 tidak banyak pengaruh, jadi langsung saja 4x sama dengan 5. 4x sama dengan 5. Agar x ini habis, maka kita harus dibagi dengan 4. Tergantung angka di sini. Kalau di sini 7x sama dengan 5, jadi ini harus dibagi dengan 7. Jadi 4x dibagi 4 tinggal x, 5 dibagi 4 5/4. Jadi kita dapat x-nya 5/4. Jadi tulis di sini. Ini 5/4. Atau sebenarnya sudah ada di buku. Jadi bukunya tadi diralat ya, yang bagian ini diralat, bagian ini diralat. Nah, kalau sudah diisi tabelnya, perintah selanjutnya adalah gambar grafik. Nah, di halaman selanjutnya, titik-titiknya sudah diplotkan. Pertama tadi kita punya 2,3. Tulis nih, ini titik 2,3 ada di sini. Kemudian titik 0,-5. X-nya 0, Y-nya -5. Kemudian plotkan titik-titik yang lain, kemudian titik-titik itu dihubungkan dengan garis.
ke atas tanda panah, ke bawah tanda panah. Karena kalau diteruskan bisa sampai kemana? Nggak tahu tasar. Pokoknya nggak berhenti. Makanya di sini dikasih panah aja, itu menandakan dia terus, tidak putus. Bisa dipahami? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya, Japri Taza. Kita bahas ke contoh soal selanjutnya di video berikutnya ya.